Ayo kita eksplor Kota Paraan. Kota yang sejuk, nyaman, dan damai di lereng Gunung Sumbing. Kali ini saya ajak untuk menelisik Omah Tangsi yang ada di salah satu jalan di Kota Paraan, terutama di daerah Pecinan. Rumah ini tempatnya berada di Jalan Brigjen Katamso nomor 11, namun orang Paraan lebih mengenalnya sebagai Jalan Ngadirejo. Rumah dengan pekarangan luas ini mulanya didirikan oleh Pak Tong An. Ia adalah seorang dari Hokkien yang mendarat di Batavia pada tahun 1886. Sampai di Paraan ia mulanya bekerja pada keluarga Tiong, dan karena kepintarannya maka ia diangkat menantu oleh keluarga Tiong. Tiong Bungkus Nio adalah nama istri dari Pak Tiong An. Dan ketika sukses menjadi juragan tembakau, maka ia mulai membangun rumah, membeli persil-persil di Parakan, dan salah satunya adalah membangun rumah untuk putranya yaitu Pak Yan Chow. Rumah ini dibangun pada tahun 1920, tepatnya tahun 1928. Pak Tong An memiliki putra Pak Yan Chow, lalu anak kedua Pak Yan Jiang, dan kemudian memiliki satu orang putri yaitu Pak Ket Nyo. Putri ini dikenal sebagai Nyah Ketuk. Ia kemudian dijodohkan dengan putra dari Si Kim Ing, salah satu marga kaya yang ada di Paraan. Pendatang dari Hokkien ini setelah makmur di Paraan, ia bukannya jumawa tetapi hidup dengan sosial yang baik. Ia membuka dapur umum dan juga melayani pengobatan untuk orang-orang sekitarnya dan gratis. Sebagai perantau, cikal bakal keluarga Pak ini memang bukan orang sembarangan. Berangkat dari desa Yangsan di Hokkien, melalui Singapura dan kemudian mendarat di Batavia, ia baru berusia 19 tahun. Ia membawa surat jalan resmi yang suratnya masih disimpan dengan baik oleh keturunannya. Ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Pak adalah seorang Xiu Chai. Ia menguasai ilmu surat menyurat dan kaligrafi. Ada sebuah batu yang dibawa dari Tiongkok. Isi tulisan itu adalah ucapan selamat atas kelulusan Pak dari ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah Kekaisaran di Tiongkok. Bukti kepintarannya yang lain adalah sebuah papan lopan yang berfungsi untuk menghitung Hong Shui yang sampai sekarang juga masih disimpan oleh keturunan Pak Tong An. Dua putranya juga sangat terpelajar. Putra pertama yang dikenal sebagai Bah Kukuh berpendidikan klasik Tiongkok yang ahli dalam soal penjualan. Sedangkan putra kedua yaitu Pak Yan Jiang yang dikenal sebagai Bah Kimpo yang jauh lebih muda, pendidikannya juga tinggi. Ia bahkan sekolah sampai ke Belanda dan luas pergaulannya. Ia bertugas mencari tembakau-tembakau berkualitas ke desa-desa untuk diproduksi. Namun kejayaan keluarga ini sedikit terganggu ketika agresi militer Belanda berlangsung di Indonesia. Mereka mengungsi ke Jakarta dan rumah ini ditinggalkan. Usai kemerdekaan, rumah ini pun jatuh ke tangan militer dan pada tahun 1960-an berganti ke tangan polisi dan menjadi asrama polisi. Maka sejak itulah rumah ini dikenal sebagai Omah Tangsi. Putra pertama atau Pak Yan Jiao akhirnya juga meninggal di Jakarta pada tahun 1981 dan beberapa waktu kemudian Lim Yugi membeli rumah ini dan kemudian sekarang dimiliki oleh putra Lim Yugi yaitu Widodo Salim dan merawatnya terus dengan baik sampai sekarang. Pada tahun 2018 pernah difungsikan sebagai kafe Omah Tangsi dengan suasana yang masih orisinil, tidak mengubah tata bangunan dan juga interiornya tetap masih dipertahankan, hanya mungkin diberi perabot-perabot untuk duduk para pengunjung. Namun masa pandemi COVID mengakhiri semuanya dan kafe itu pun tutup
Namun ada penjaga yang tetap merawat omah tangsi ini. Dan sejak Oktober 2022 dibukalah sebagai tempat penginapan. Dan sangat beruntung bahwa saya bersama istri dan adik bisa menjadi penginap yang tergolong pertama, angkatan pertama di Omah Tangsi yang eksotis ini. Rumah dengan bangunan tidak simetris yang memiliki pekarangan luas ini mulanya memiliki areal tanah seluas 3.000 meter. Namun ketika terjadi pembelian, maka sisa tanah tinggal 1.448. Mulanya mungkin dahulunya akan dibuat rumah lain lagi untuk putranya, namun tanpa diketahui apa sebabnya, rumah untuk putra kedua dibangun di tempat lain di Parahan. Saya menginap di rumah ini tanpa gangguan dan saya merasa nyaman, tidur dengan nyenyak dan bisa menikmati seluruh ruangan yang ada. Di Parahan tentu bukan hanya Omah Tangsi ini yang saya eksplor, namun ada beberapa rumah juga yang saya eksplor. Dan nantikan eksplorasi saya berikutnya di Parahan ini.